Terima kasih Anda masih menyaksikan Sergap. Pemirsa, sejumlah rumah di pemukiman padat penduduk Jalan Kampung Sawah, Cakung, Jakarta Timur ludes terbakar. Diduga kebakaran berasal dari kompor yang lupa dimatikan saat pemilik rumah tidur. Awas kabel itu tuh, weh, ada kabel itu. Rekaman video amatir milik warga memperlihatkan kobaran api yang membakar bangunan di Jalan Kampung Sawah, Rawaternate, Cakung, Jakarta Timur. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat melahap dua bangunan. Api pertama kali muncul dari ruang dapur salah satu rumah warga yang seketika merambat ke satu bangunan lainnya. Kebakaran ini diduga akibat kompor milik warga yang lupa dimatikan saat penghuni rumah hendak tidur. Saya lihat ini depan udah kebakar semua, samping kan warung. Nah, untuk warung itu kan ada gasnya. Nah, kita langsung ngamanin gasnya. Warga gotong royong untuk bagian depannya nyiramin itu pakai ember yang untuk alat yang ada lah. Itu warga-warga kompak. Sambil nunggu damkar kan, kita juga udah koordinasi sama damkar. Alhamdulillahnya untuk arus listrik ke atas nggak kebakar. Tak ada korban dalam kejadian ini, polisi langsung memasang garis polisi untuk keperluan penyelidikan. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan melaporkan. Pemirsa, Kolonel Prianto, Kopda Andreas, dan Kopda Ahmad menjalani rekonstruksi tabrak lari di dua tempat sekaligus Nagrek, Jawa Barat dan Banyumas, Jawa Tengah. Dalam rekonstruksi terungkap para pelaku sengaja membuang dua korban kecelakaan ke aliran sungai. Tiga tersangka tabrak lari dengan pengawalan ketat aparat Puspomat tiba di Jalan Raya Ciaro Nagrek, Bandung, mengundang teriakan warga yang sudah menunggu untuk melihat adegan rekonstruksi. Kolonel Prianto, Kopda Ahmad, dan Kopda Andreas memperagakan adegan sejak menabrak pasangan kekasih Handi dan Salsa. Kopda Andreas, pengemudi mobil, tidak turun usai menabrak pengendara motor yang berboncengan. Kolonel Prianto dan Kopda Ahmad sempat meminggirkan kedua korban. Dengan dibantu seorang warga yang berperan sebagai saksi, Kolonel Prianto dan Kopda Ahmad membawa korban ke mobil dan Salsa ditidurkan di kursi tengah. Sementara Handi ditempatkan di bagian belakang mobil. Tiga tersangka kemudian melanjutkan perjalanan menuju arah Jawa Tengah. Di Ciaro Nagrek, para tersangka memperagakan 5 adegan dan melibatkan saksi seorang warga yang membantu mengangkut korban. Kalau sebelumnya ya mungkin mundar-mandir saya menyuruh orang untuk mengambil korban, menahan mobil, tapi nggak ada yang tidak ada yang mengikuti. Cuma saya sendiri, orang cuma banyak cuma begini aja, lihat kayak nonton bengong gitu. Cuma saya doang. Pada saat kejadian posisi Bapak dengan korban nggak terlalu jauh ya? Dekat, Pak? Enggak, saya lagi muat pasir, lagi muat semen di sana. Terdengar benturan lalu sini nggak ada yang menghampiri, bayar saya yang tanya supir, kenapa bang? Jadi budak teh kejadian teh. Keluarga korban juga mengikuti adegan rekonstruksi. Ya, gimana, kasihan juga ada Pak. Udah gitu mah, saya juga nggak merasa ini. Kasihan, lihat wajahnya udah gitu. Oh, kasihan. Iya. Tapi lega ya, udah ketangkep. Iya, ya. Hukumannya ya setimpal aja sama undang-undang sesuai gitu. Pasal-pasalnya. Rekonstruksi dilanjutkan di jembatan Menganti, Banyumas, arah jalan menuju Cilacap. Namun Kolonel Prianto kemudian membalikkan arah mobil dengan menghadap ke arah Banyumas. Dalam rekonstruksi ini, 3 tersangka memperagakan adegan membuang mayat. Mayat Salsa dibuang terlebih dahulu sebelum kemudian membuang tubuh Handi yang masih dalam kondisi hidup. Rekonstruksi dilakukan selama 15 menit. Para tersangka kemudian melanjutkan perjalanan menuju Yogyakarta. TKP kejadian yang tempatnya di jembatan ini. Alhamdulillah sudah bisa berjalan dengan baik kegiatan rekonstruksi. Kemudian ditindaklanjuti nanti di tempat yang lain berdasarkan keterangan. Sementara itu yang bisa kami sampaikan karena memang secara rinci ada pihak-pihak yang berwenang yang menyampaikan. Kolonel Infantri Prianto telah mengakui membuang mayat Handi dan Salsa di Sungai Serayu, Banyumas.
Kecelakaan terjadi saat Kolonel Priyanto akan pulang ke Yogyakarta bersama Kopda Ahmad dan Kopda Andreas, anak buahnya dari Kodim Demak dan Kodim Gunung Kidul. Kolonel Priyanto merupakan Kasih Intel Korem 133 Naniwata Boni di Gorontalo. Sebelum bertugas di Gorontalo, Kolonel Priyanto menjabat Ititum Itdam 4 di Ponegoro yang membawahi Kodim Demak dan pernah berdinas di Kodim Gunung Kidul. Kejadian pembuangan korban kecelakaan berawal Kopda Andreas yang mengemudi mobil dengan penumpang Kolonel Priyanto dan Kopda Ahmad menabrak motor yang ditumpangi Handi dan Salsa di Ciaro Nagrek. Setelah kedua korban diangkut, Kopda Andreas menyarankan korban dibawa ke rumah sakit atau puskesmas, namun ditolak oleh Kolonel Priyanto. Kolonel Priyanto kemudian mengambil alih kemudi hingga Sungai Serayu di Rawalo, Banyumas. Sekitar pukul 9 malam, Kolonel Priyanto memerintahkan membuang mayat korban dari atas jembatan Menganti, Sungai Serayu. Sampai di rumah, Kolonel Priyanto di Kalasan, Yogyakarta meminta Kopda Andreas dan Kopda Ahmad untuk tidak menceritakan kecelakaan serta telah membuang mayat yang dilakukan. Dua korban dibuang para tersangka sejauh hampir 300 km dari lokasi kecelakaan. Para tersangka segera akan menjalani sidang militer atas pelanggaran yang dilakukan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang remaja anggota geng motor ditemukan tewas penuh luka di perkebunan karet di Cipatat, Bandung Barat. Korban sebelumnya dilaporkan hilang sejak malam tahun baru. Polisi melakukan olah TKP di lokasi temuan jasad remaja yang tewas mengenaskan di tengah perkebunan karet di kawasan Cipatat, Bandung Barat. Korban ditemukan warga sudah dalam kondisi membusuk, diduga telah tewas lebih dari 2 hari. Warga yang ikut menyaksikan temuan ini memastikan korban adalah seorang remaja warga sekitar yang hilang sejak malam pergantian tahun. Dari pemeriksaan, kondisi korban penuh dengan luka. Saat ditemukan, korban masih mengenakan atribut pakaian salah satu kelompok geng motor. Diduga korban tewas dianiaya lebih dari 2 orang. Korban dari malam tahun baru ya, tapi kan sempat dihubungi oleh temannya masih nyambung. Nah, mungkin ya dari situ mungkin nggak ada kecurigaan apa ya teman-temannya juga. Keluarga yang datang ke lokasi menyebut korban tak diketahui keberadaannya setelah pamit merayakan pesta malam pergantian tahun. Ada kabar dari malam tahun baru. Terus informasi terakhir gimana? Ada dikejar atau gimana tadi informasi? Ya, dikejar, informasi terakhir dikejar, 2 motor. Korban juga naik motor Naik juga? motor berdua. Terus setelah itu gimana, Kang? Dan itu nggak ada kabar lagi. Untuk kepentingan penyelidikan, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih Bandung untuk diotopsi. Tim Inampis dari Polres Cimahi dan Polsek Cipatat yang melakukan olah TKP masih menyelidiki penyebab kematian korban. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu melaporkan. Lantaran ditinggal orang tuanya berbelanja di minimarket, seorang balita terkunci di dalam mobil di Surabaya, Jawa Timur. Warga berupaya mengevakuasi balita tersebut dari dalam mobil. Bocah balita 2 tahun ini terjebak terkunci di dalam mobil saat ditinggal orang tuanya berbelanja di minimarket di kawasan Jalan Dinoyo, Surabaya, Jawa Timur. Saksi menyebut peristiwa terjadi saat orang tua sang anak tiba-tiba keluar dari mobil untuk membeli makanan dengan meninggalkan kunci dan anaknya yang masih berada di dalam mobil. Mobil kemudian terkunci dari dalam dan tak bisa dibuka. Bantuan sejumlah warga yang mengetahui kejadian ini berhasil membuka kunci mobil sekitar 30 menit kemudian. Pintunya lagi tutup, nggak tokonya anaknya nggak dibawa keluar, dia keluar sendirian. Terus anaknya ada di dalam, pintunya terjepit. Nah itu kuncinya kan tinggal di dalam, nah terus nggak bisa dibuka. Apalagi anak kecil kan nggak bisa buka, udah itu terus. Orang tua sang bocah memastikan anaknya dalam kondisi sehat meski sempat terkunci di dalam mobil. Dari kejadian ini, orang tua kembali diingatkan untuk tidak membiarkan anak dan lepas dari pengawasan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan melaporkan. Wanita yang dianiaya suami ternyata berselingkuh dengan kerabatnya. Pelaku pergoki istri dan pria selingkuhan berhubungan intim di dalam rumah. Selengkapnya akan kami hadirkan, tetap di Sergap.
Depan untuk jalan